Halo, perkenalkan nama saya Martin Reba dari kelas ekstensi angkatan 2020 program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Jawaban pertama, tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan efisien, nyaman, dan berbagai kegiatan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dan manfaatnya dapat membantu para pelaku ekonomi untuk memiliki kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang. Jawaban yang kedua, dalam konteks pemerintahan, perencanaan juga penting dilakukan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Dalam pengelolaan sumber daya publik, perencanaan pemerintah dapat berupa perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan sektoral, dan perencanaan proyek. Tujuan dari perencanaan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jawaban yang ketiga, berbagai definisi mengenai wilayah telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Glasson, ada dua cara pandang tentang wilayah, yaitu pandangan subjektif dan pandangan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu, tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung pada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar bisa dibedakan satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Hal ini dipelajari untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis, sedangkan pandangan objektif menyatakan bahwa wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari gejala alam di setiap wilayah. Misalnya, unsur temperatur, topografi, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Yang berikutnya, menurut Hanafiya, unsur-unsur ruang yang terpenting adalah jarak lokasi, bentuk skala, ukuran. Artinya, pada setiap wilayah harus memiliki keempat unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Jawaban yang keempat, kota memiliki ciri-ciri yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu fisiknya dikelompokkan menjadi beberapa, yakni memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota, memiliki gedung pemerintahan, memiliki gedung kantoran, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998, kota memiliki 3, yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat informasi. Jawaban yang kelima, Kota Jayapura yang dalam perkembangannya sebagai ibu kota Provinsi Papua, yaitu peran kota dalam pelayanan pengembangan kota yang harus meningkat dalam sektor pendidikan, perdagangan, dan jasa, perkantoran, pertahanan, dan keamanan, sehingga kota Jayapura terbagi sebagai kota tujuan imigrasi penduduk untuk belajar, bekerja, dan memiliki hunian. Warga membutuhkan lahan untuk membangun hunian. Lahan memiliki sifat yang relatif tetap, namun kebutuhan lahan yang terus meningkat. Penggunaan lahan untuk pemukiman saat ini di kota Jayapura dengan kata lain sangat lebih tinggi dari sebelumnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.